Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau sudah selesai ditulis, ya, itu tadi baru konsep dasarnya, ya. Jadi kalau hanya satu buah muatan untuk menentukan kuat medan di suatu titik, nah, itu aja rumusnya tadi kan, E sama dengan Q per R kuadrat. Nah, sekali lagi kalau dia muatan positif, arah kuat medannya keluar menjauhi muatan itu sendiri. Sedangkan untuk muatan negatif, arah kuat medannya mendekati muatan itu sendiri. Itu ingat, itu konsep dasarnya. Nah, sekarang kalau ada dua buah muatan, nah, coba lihat, ya, ada dua buah muatan, Q1 positif, Q2 positif. Tentukan kuat medan di titik P. Titik P itu diantara kedua muatan itu, ya. Nah, jadi karena muatannya sudah lebih dari satu, maka nanti kuat medan yang dialami titik P itu harus resultannya, ya. Nah, jadi kita gambarkanlah dulu oleh Q1 karena dia positif, ya, perhatikan ya. Karena ini positif, kita lihat di sini berarti untuk muatan positif arah kuat medannya menjauhi, berarti digambar di kemari. Inilah E1, ya. Kemudian oleh muatan Q2 karena ini positif, ya, ditanya di sini berarti menjauhi dia kan, berarti kalau dia menjauhi berarti arahnya ke kiri. Inilah arah kuat medannya ini, ya. E1 ke kanan, E2 ke kiri. Maka kuat medan yang dalam titik P ini merupakan resultan, ya. Maka EP artinya apa? Kuat medan di titik P, ya, bukan energi potensial. Tapi EB kuat medan yang dalam titik P. Berarti konsep vektor kalau ke kanan positif, kiri negatif. Berarti E1 kurang E2. Ya. Nah, E1 apa rumusnya? K kali Q1 per R1 kuadrat. E2 kurang K kali Q2 per R2 kuadrat. Inilah nanti rumusnya ini. Ya. Nah, ini masih dalam bentuk konsep vektornya, belum ada angkanya. Nah, kalau kita misalkan nanti Q1 positif, ya, yang kedua ini ya, Q1 positif, kemudian Q2 negatif, ada titik P di sini, titik P di tengah ini, ya kan? Nah, sana ini kita ambil juga R-nya R1, ya, ini R1, sedangkan ini R2, ya. Tentukan kuat medan di titik P, ya, artinya kita tulis EP ini. Oke, kita lihatlah muatan 1 positif, karena ini positif kita lihat di sini, berarti arah kuat medannya ke kanan menjauhi. Ingat ya, ini E1. Oleh muatan Q2, ini Q2 ini, karena dia negatif, berarti tadi sudah Bapak jelaskan, kalau muatannya negatif arah kuat medannya menuju dia, mendekati muatan itu sendiri. Berarti di sini juga dia kan, ini E2. Berarti dua buah vektor, dua-duanya ke kanan. Berarti kuat medan yang dialami ini nanti apa kan jumlah, ya, jumlah. Jadi kalau dua buah vektor searah, artinya sudut apinya 0, maka resultannya langsung dijumlah. Maka EP sama dengan E1 tambah E2 sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat tambah K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, itulah kuat medan di titik P. Jadi di sini tadi juga minus, walaupun muatan Q2 tadi minus ini kan. Karena apa? Karena sudah kita gambarkan dengan vektor. Nah, itu konsepnya. Jadi ini masih konsepnya dalam hal vektornya. Kalau angka-angkanya nanti, ya, itu gampang, ya, kalau kita sudah paham dengan konsep vektornya, angka-angkanya nanti gampang. Oke, sampai sekian dulu ya. Coba ditulis, nanti kalau ada yang belum jelas silakan ditanya. Lanjutkan dengan bentuk yang lain, ya. Tadi masih dalam satu garis lurus. Nah, sekarang kalau dalam sistem seperti ini, sistem kartesius sumbu XY, ya.
di mana pada sumbu X ada muatan negatif, pada sumbu Y ada muatan positif. Ya. Muatan positif ini. Kalau ini kita muatannya R1, ini R2. Nah, sekarang pertanyaannya tentukan kuat medan di titik P. Jadi masih dalam bentuk konsep vektor dulu, ya. Nah, di titik P ini. Jadi kita lihat Q1. Kan muatan, berarti didekati dia kan, berarti akhirnya kemari didekati. Ini. Q1. Ya, jadi ingat untuk muatan negatif dia didekati. Nah, sedangkan Q2 positif. Nah, untuk muatan positif dijauhi kan? Dijauhi karena kita ada di sini berarti vektornya digambar di sini dijauhi kemarin. Ini E2. Nah, jadi dua buah vektor saling tegak lurus ini. Ini kan? Maka medan yang dalam titik P ini adalah resultan. Maka gambarkan nanti secara resultan. Ini kan? Ini. Inilah resultannya nanti ini. EP. Maka EP sama dengan, nah, kemarin sudah dijelaskan kalau saling tegak lurus, langsung aja ya. Akar ini E1 kuadrat tambah, karena ini ke bawah dengan konsep vektor bisa dibuat minus, ya nanti hasilnya positif juga itu. E2 kuadrat ini. Nah, kenapa mau kasih ini minus? Karena vektor ke bawah negatif. Bukan karena muatannya tadi ya, tapi karena vektornya ini. Inilah nanti rumusnya. Nah, sama dengan akar. Nah, masukkanlah I1 itu apa? K kali I1 per R1 kuadrat. Ini tambah ya. Ini nanti I kuadrat tambah I2 berarti K kali I2 per R2 kuadrat dan seterusnya. Ini kalau dikasih minus pun tidak masalah, karena di kuadrat nanti dari positif, ya. Nah, inilah konsepnya ini. Jadi dalam bentuk angka nanti kita masukkan angkanya, ya. Nah, satu lagi, ya, untuk segitiga. Nah, segitiga ini ada segitiga sama sisi. Nah, di mana kayak di sudutnya masing-masing. Di sini ada Q1, sini Q2 positif, ya, kebermuatan positif. Nah, sementara titik itu ditanda di sudut paling atas ini, titik P. Tentukan kuat medan di titik P ini, ya kan? Jadi kalau sama sisi dia bisa sama-sama X, jaraknya nanti X ya. Maka kita gambarkanlah oleh Q1 ya. Berarti karena sini ditanya, digambarkanlah kemari dia ini. Ke ataslah dia ini. E1. Oleh Q2 karena positif, berarti kemarin ini E2, maka nanti resultan dari sini. Inilah EP ya. Maka EP sama dengan, ingat ya, kalau dua buah vektor saling mengambil sudut. Ya, kalau sama sisi ini sudutnya sudah pasti 60 ya, 60. Ini 60, ini berarti juga 60 ya. Berarti langsung nanti rumus itu akar ya. Ini E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta, dimana nanti tetanya sama dengan 60 derajat ya. Sama dengan, langsung aja nanti dimasukkan ya. Kalau agak susah nanti di sana bisa juga dicari satu dulu. Tanda ini, berarti I1 sama dengan apa? K kali I1 per R1 kuadrat sama dengan sekian, ya kan? Cari I2 sama dengan K kali I2 per R2 kuadrat sama dengan sekian, ya. Nah, jadi R1 nanti di sini, R1 sama dengan R2 sama dengan X, itu. Ini. Oke, ini itulah konsepnya, ya. Jadi nanti kita lihat soal-soal di aplikasinya terhadap soal. Jadi konsep vektornya sampai sekian ya. Nah, sampai sekian dulu pada pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Baik,
Tadi sudah Bapak jelaskan ya konsep menyelesaikan medan yang ditimbulkan oleh beberapa muatan ya, secara konsep, secara vektor sudah. Nah, jadi sekarang kita lihatlah aplikasinya terhadap soal. Jadi ini ada buat contoh soal. Yang pertama 2 buah muatan ya, coba dilihat 2 buah muatan besarnya masing-masing. Q1 4 mikrokolom, Q2 9 mikrokolom. Di mana jarak kedua muatan 40 cm. 40 cm bisa diganti menjadi 0,4 ya, 4 meter. Nah, semua satuan dalam MKS. Nah, tentukan medan yang dialami titik P. Jadi titik P jaraknya 10 cm dari Q1. Sementara jarak kedua muatan 40. Berarti kalau ini R1 10 cm berarti R2 nya nanti sama dengan 40 kurang 10 berarti 30 cm ya. Itu harus hati-hati. Nah, tentukan medan yang dialami titik P. Jadi digambarkan secara vektor ya oleh Q1 ya. Jangan lupa bahwa medan yang ditimbulkan muatan positif selalu arahnya menjauhi ya, menjauhi muatan itu. Inilah E1 oleh Q2 karena ini juga positif berarti menjauhi, karena ditanya di sini berarti digambarkan di sini dia. Inilah E2. Nah, jadi ada 2 buah vektor ya, buah medan yang bekerja pada titik P ini. Maka besar buah medan yang bekerja pada titik P ini adalah merupakan resultannya nanti, yaitu vektor ke kanan positif, vektor ke kiri negatif. Berarti E1 kurang E2. Nah, kita masukkanlah rumus buat medan itu kan E1 berarti P negatifnya Q1. Berarti K kali Q1 ya per R1 kuadrat kurang ya K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, K itu tetapan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 4 ya. 4 kali 10 minus 6 mikrokolom. Di kolom ya. Ini 10 4 kali 10 minus 6 kolom. Per R1. R1 nya berapa? 10 cm. Berarti 0,1. 0,1 itu 10 minus 1 kuadrat. Kurang 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2. Q2 nya berapa? 9 ya. 9 kali 10 pangkat minus 6 per R2 berapa? 30 cm. Berarti 0,3 meter. Berarti 3 kali 10 minus 1 kuadrat. Ini ya, kuadrat. 9 kali 4 36. 9 minus 6 10 pangkat 3. 10 minus 1 kuadrat 10 minus 2 kurang 9 kali 9 81 kali 10 9 minus 6 pangkat 3 per 3 kali 10 minus 1 kuadrat berarti 9 kali 10 minus 2. Nah, 36 10 minus 2 dinaikkan ke atas berubah tanda berarti sama dengan 36 kali 10 pangkat 5 ya, minus 2 naik ke atas jadi positif, kurang 81 bagi 9 10 minus 2 naik ke atas kali 10 minus pangkat 5 ya. Nah, jadi 36 kurang 9 bilangan berpangkat ditambah atau dikurang pangkat tetap, ingat ya, sama dengan 27 kali 10 pangkat 5. Penulisan yang lebih benar 2,7 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Itulah buat medan yang dialami titik P. 2,7 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Ya, oke, bisa dicatat sebentar sebelum kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, baik, kalau sudah selesai dicatat, kita lanjutkan dulu contoh soal yang kedua. Nah, masih mirip, hanya yang ditanya nanti agak berbeda ya, masih mirip. Mana soalnya 2 buah muatan ya. 2 buah muatan besarnya masing-masing 4 mikrokolom dan 9 mikrokolom. Berjarak satu sama lain 40
cm. Di manakah suatu titik diletakkan supaya kuat medan yang dialaminya sama dengan 0? Di mana? Nah, tadi sudah ditentukan di salah satu jaraknya. Ya, ini di mana? Nah, jadi di mana kita gambarkan dulu. Ya, kita gambarkan dulu kedua muatan itu. Q1 4 mikrokulum, Q2 9 mikrokulum. Jarak kedua muatan 40 cm. Nah, ini nanti bisa di antara kedua muatan. Bisa di luar, tergantung arah kuat medan yang dihasilkan. Kalau arah kuat medan yang dihasilkan itu berlawanan arah, memungkinkan kuat medan 0. Ingat ya, 0. Tapi bila mana kedua vektornya searah, tidak akan menghasilkan kuat medan 0. Ya, ingat itu. Nah, sekarang kita gambarkan dulu. Kita misalkan dulu, ya, kuat medan itu. Jadi konsepnya selalu, ya, lebih dekat ke muatan yang terkecil. Kita misalkan dia di sini. Titik P itu kan ini, misal ini X. R1 X. Berarti nanti R2 sama dengan 40 kurang X, ya kan? Itu konsepnya dulu kan. Tapi kita gambarkan dulu. Oleh Q1 kuat medannya kemana? Karena ini positif. Berarti dia menjauhi dia kan? E1. Ini ke kanan. Oleh Q2 karena ini positif, berarti menjauhi dia kan, berarti kemari dia E2. Berarti kedua kuat medan yang dihasilkan berlawanan arah, ya. Jadi kuat medan itu kan besaran vektor. Nah, jadi karena dia berlawanan arah, memungkinkan kuat medan di sini 0 di EP ini. Berarti EP sama dengan 0. Kan itu kan di mana? Agar kuat medan 0, berarti karena ini berlawanan arah, memungkinkan kuat medan yang dialami titik itu 0. Ya, resultannya 0. Berarti vektor ke kanan positif, vektor ke kiri negatif. Berarti EP 0, ya. Jadi E1 ke kanan kurang E2 sama dengan 0. Berarti E1 sama dengan E2. Nah, berarti besarnya sama. Kalau besarnya sama, satu ke kanan, satu ke kiri, sudah pasti resultat 0. Oke. Masukkan rumusnya. K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. K tetapan sama-sama kan, bisa dicoret. Q1 berapa? 4. Ya, 4. Sebenarnya tanpa dibuat pun dirubah bisa sebenarnya, tapi kita rubah aja. 4 kali 10 minus 6. Per R1 tadi kita misalkan X, berarti X kuadrat sama dengan Q2 9 kali 10 minus 6 per jarak R2 tadi berapa? 40 kurang X, atau sama dengan 0,4 kurang X, itu R2 karena sistem MKS. Berarti 0,4 kurang X kuadrat. Nah, ini bisa di, ya. Nah, terus berarti 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 0,4 kurang X kuadrat. Nah, ini bisa kita di sini kalau kita buat seperti ini, 4 ya per 9. 4 per 9, 4 per 9, 9 dikali ini, berarti 9-nya di atas ya, berarti ini nanti 0,4 kurang X. Oh, ini langsung aja ya, ini X kuadrat ya, ini. Berarti sama-sama kita akar. Ini di akar. Kalau bilangan akar di kuadrat berarti ini hilang ya, ini menjadi 2 per 3. Ini nanti menjadi 0,4 kurang X per X. Ini berarti kali silang. Dikali silang ya. Ada yang salah nih. 4 kali X. Ini terbalik. Oke. Coba kita lihat dulu. Jangan terbalik pula. 4 kali ini. Benar ya, 4 kali ini, 9 kali ini. 9. Oh, pas ya, 4 kali. Oh, di sini jadi yang apa? Ini.
Jadi 4/9 berarti di atas 9 ya. Di atas X. Ya, X di atas ya. Betul. Sini X per 0,4 kurang X kuadrat. Ini berarti ini mari. Ini nanti coret kemari. Nah, ini menjadi 2/3 sama dengan X per 0,4 kurang X ya, ini berarti 3 kali X, 3X sama dengan 2 kali 0,4 kurang X, berarti 3X sama dengan 0,8 kurang 2X, berarti 3X tambah 2X sama dengan 0,8, berarti 5X sama dengan 0,8 ya, berarti X sama dengan 0,8 per 5. 8/5 1,60 berarti 0,16 ya. Berarti ini 0,16 cm atau sama dengan 0,16 cm ya. Masih meter berarti 16 cm dari Q1. Berarti jarak titik itu 16 cm dari Q1. Berarti jaraknya dari Q2 berarti 40 kurang 16. Nah, berarti 16 cm dari Q1, 20 cm dari Q2. Nah, itulah letak titik P itu yang menghasilkan medan sama dengan 0. Ya. Nah, demikian. Nah, silakan ditulis. Kalau ada nanti yang perlu ditanya, silakan ditanya.